Nama saya Nur Rahmat dengan NIM 2016-53088. Saya akan menjelaskan tentang sistem pakar diagnosa penyakit pada ayam menggunakan metode certainty vector. Yang pertama, pendahuluan. Kecerdasan buatan atau intelijensi artifisial merupakan kecerdasan yang dimaksudkan ke suatu sistem dan bisa diatur dalam konteks ilmiah. Artificial Intelligence atau AI terbagi dalam dua paham pemikiran, yaitu AI konvensional dan Computational Intelligence atau CI, atau kecerdasan komputasional. Artificial Intelligence atau AI memiliki dua komponen atau bagian utama yang sangat dibutuhkan untuk membangun aplikasi kecerdasan buatan, yaitu yang pertama basis pengetahuan atau knowledge base, berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan lainnya. Yang kedua yaitu motor inferensi atau inference engine, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Di sini kasus yang dibahas yaitu sistem pakar diagnosa penyakit pada ayam menggunakan metode certainty vector. Di sini terdapat beberapa permasalahan, yaitu umumnya para peternak memiliki pengetahuan yang minim mengenai teknis penanganan penyakit ayam. Keadaan ini mengakibatkan peternak memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pakar ternak ayam atau dokter hewan yang ahli dalam menangani penyakit ayam. Jumlah pakar ternak ayam atau dokter hewan terbatas, terutama di pedesaan, sehingga untuk mendatangkannya diperlukan biaya yang cukup mahal, serta jarak lokasi pakar dengan peternak yang cukup jauh membutuhkan waktu tempuh yang cukup lama. Penanganan ayam dalam kondisi buruk pun harus secepat mungkin ditangani sehingga kemungkinan ayam mati akibat hal tersebut dapat diminimalisir. Di sini metode AI yang digunakan yaitu metode certainty vector. Certainty vector atau CF merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengatasi ketidakpastian dalam mengambil keputusan. Menurut David McAllister, certainty vector adalah suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti ataukah tidak pasti, yang berbentuk metrik yang biasanya digunakan dalam sistem pakar. Kelebihan metode certainty vector yaitu metode ini cocok dipakai dalam sistem pakar untuk mengukur suatu apakah pasti atau tidak pasti dalam mendiagnosis penyakit sebagai salah satu contohnya. Perhitungan dengan menggunakan metode ini dalam sekali hitung hanya dapat mengolah dua data saja sehingga keakuratan data dapat terjaga. Kekurangan metode certainty vector yaitu ide umum dari pemodelan ketidakpastian manusia dengan menggunakan nomor metode certainty vector biasanya diperdebatkan. Metode ini hanya dapat mengolah ketidakpastian atau kepastian hanya dua data saja. Perlu dilakukan beberapa kali pengolahan data untuk data yang lebih dari dua buah. Selanjutnya adalah demo program. Ini adalah demo program dari sistem pakar diagnosa penyakit pada ayam. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama ada beranda, lalu ada diagnosa, lalu ada riwayat, keterangan, info harga, dan tentang. Di sini juga ada menu untuk login dan juga bantuan. Bantuan berisi beberapa bantuan yang dibutuhkan untuk user untuk menjalankan aplikasi ini. Ada cara mengakses menu, lalu ada cara melakukan diagnosa, ada cara membaca di menu keterangan, cara melihat fitur harga harian, dan cara melihat riwayat konsultasi. Di beranda terdapat ada total gejala,
total penyakit, total pengetahuan, dan total admin pakar. Ini pertama yang kita lakukan untuk diagnosa, yaitu dengan memilih menu diagnosa. Lalu kita pilih beberapa gejala yang sesuai. Contohnya ini, nafsu makan berkurang, sesak nafas, lalu kita coba kedinginan, lalu perut membesar. Jika sudah, kita hanya perlu mengklik tombol untuk mendiagnosa. Lalu akan langsung terlihat hasil diagnosa, bisa dicetak, dan ini gejala yang kita maksud, yang sudah kita masukkan tadi. Di hasil diagnosa terdapat jenis penyakit yang diderita, lalu ada detail penyakit, ada saran untuk menanggulangi, dan kemungkinan penyakit yang diderita ayam tersebut. Di riwayat kita dapat melihat apa saja yang sudah pernah kita masukkan, bisa dilihat riwayatnya, ada tanggalnya juga. Keterangan ini berisi penyakit-penyakit yang dapat menyerang ayam. Contohnya ada flu burung, detail, langsung ada penjelasan apa itu flu burung, ciri virus, jalur penularan, penularan antar ternak unggas, penularan dari ternak ke manusia, penularan antar manusia, gejala flu burung pada ternak dan flu burung pada manusia. Di sini juga ada saran yang berisi pencegahan luar, pencegahan dalam, pengobatan flu burung pada ternak, biosecurity, depopulasi, lalu pengobatan flu burung pada manusia. Lalu ada info harga, ini berisi harga telur ayam. Tentang ini profil yang membuat aplikasi ini. Lalu kita akan login sebagai pakar. Kalau kita sudah berhasil login sebagai pakar, ini ada tandanya kita sebagai pakar. Menu yang berbeda dari menu user, yaitu ini ada menu admin untuk bisa menambahkan admin baru di sini. Di sini juga dapat mengubah admin yang sudah ada atau menghapus admin. Lalu ada menu penyakit. Di sini juga dapat menambahkan data penyakit baru, juga dilengkapi gambar. Lalu dapat mengubah ataupun menghapus penyakit yang sudah ada. Ada menu gejala seperti tadi, ini juga untuk menambahkan gejala, dapat mengubah ataupun menghapus gejala yang sudah ada. Pengetahuan, ini basis pengetahuan, ini juga dapat dilakukan untuk menambah basis pengetahuan, mengubah basis pengetahuan ataupun menghapus basis pengetahuan yang sudah ada. Lalu pos keterangan, lalu ubah password untuk mengubah password akun kita, dan ada tentang.
Yang terakhir, kesimpulan, hasil yang diperoleh dari penggunaan sistem pakar ini berhasil mendiagnosis penyakit ayam yang sesuai dengan dari gejala yang diinputkan oleh pengguna. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sistem pakar ini memiliki nilai usability yang sangat baik dan sistem dapat diterima di lingkungan operasional dan dapat diterapkan sebagai sistem yang dapat dioperasikan oleh pengguna.